Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahillazi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Wa qala ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi samil alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi wa barik wa sallim ajma'in. Amma ba'd. Teman-teman, saudara-saudari beriman dimanapun berada, kembali pada kesempatan pagi hari ini di edisi 2 Ramadan 1444 Hijrah, bertepatan dengan tanggal 24 Maret di hari Jumat 2023 Masehi. Kembali saya menyapa teman-teman sekalian. Mudah-mudahan hingga kesempatan di pagi hari ini kita semua masih diberikan kenikmatan, kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang dengan kenikmatan itu tentunya bisa kita pergunakan dalam rangka menambah semangat, menambah tambahan-tambahan ibadah yang bersifat sunnah di luar dari yang difardukan terhadap kita. Adapun puasa adalah ibadah yang pokok di bulan Ramadan, termasuk juga sholat. Peningkatan sholat dan puasa cerminan daripada ketakwaan itu sendiri. Untuk melanjutkan pembahasan kita yang telah lewat beberapa episode, ada sekitar 23 di kitab Shaum, maka di kesempatan pagi ini saya mencoba izin berbagi, akan langsung mengajari. Insyaallah masih di sekitar bab tentang puasa atau shaum di kitab Sunan Tirmizi. Seperti ini kitabnya, di nomor hadis 7015 insyaallah. Jadi di 715 di halaman 153 sampai halaman 154. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-Imam At-Tirmizi haddatsana Abu Quraib wa Yusuf ibnu Isa qala haddatsana Raqi haddatsana Abu Hilal an Abdullah ibni Sawadah an Anas ibni Malik rajulun min Bani Abdullah bin Ibni Ka'ab. Ada seorang laki-laki dari Bani atau kaum kelompok Abdullah bin Ka'ab. Qala agharat alaina khailu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang diam-diam mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fa ataitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wajadtuhu yatagadda faqala da'nu faqul. Dia datang kepada Rasulullah secara diam-diam, ternyata Rasulullah sedang menikmati jamuan makan siang. Faqultu inni sha'imun. Ketika Rasulullah bersabda faqala du'nu faqul, mari duduklah dan makanlah, dia menjawab faqultu inni sha'imun, aku sedang berpuasa. Faqala du'nu uhaddiska anis sawmi aw syiyami, duduklah, aku akan ceritakan kepadamu hadis seputar puasa atau siang. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innallaha ta'ala wa doa anil musyafiris sawma wa satras shalah. Jadi Allah sudah meringankan kewajiban puasa bagi orang yang dalam perjalanan disebut dengan musyafir. Dalam musafir berjalan terlalu jauh dan memberatkan, maka boleh melakukan berbuka puasa sebagaimana video yang telah kami sampaikan. Berbukanya orang yang sedang musafir atau dalam perjalanan yang jauh. Jadi Allah memberikan keringanan terhadap orang yang sedang melakukan perjalanan atau musafir dalam hal puasa atau syam, maksud shalah, dan memberikan keringanan separuh dari sholatnya. Artinya ketika perjalanannya sudah menempuh jarak tempuh yang sudah melampaui batas dari batas yang ditentukan, maka dia sudah boleh mendapatkan rukhsah, keringanan untuk mengerjakan sholat separuh. Misalnya zuhur dan asar dikerjakan di awal zuhur disebut dengan jamak takdim. Cara mengerjakannya, zuhur dikerjakan 2 rakaat salam, jeda sebentar, ada zikir dan doa, karena tidak dianjurkan menyambung sholat. Setelah itu baru mendirikan sholat asar 2 rakaat. Jadi zuhur 2 rakaat, asar 2 rakaat, suatu keringanan dari Allah Subhanahu wa taala bagi musafir. Namun ini tidak bisa dikerjakan setiap hari. Maka mustahil, tidak ada orang yang setiap hari menjadi musafir, pasti akan ada masa untuk bermukimnya. Lanjutannya, wa anil hamili awil murdi'i as-sawma aw syiyama, dan orang-orang yang hamil, yang mengandung, dan orang yang menyusui, yang ditakutkan kondisinya lemah ketika berpuasa, maka mendapat keringanan untuk tidak berpuasa.
Hanya saja hanya saja Allah memberikan keringanan ini, namun bagi orang yang hamil dan menyusui diberikan beban nanti kewajiban untuk membayar puasa. Ada beberapa pendapat ulama yang mengatakan jika orang hamil dan menyusui itu berbuka atau tidak berpuasa, membatalkan puasa, maka dia berkewajiban untuk mengqadha puasa dan bayar fidyah. Ada lagi sebagian ulama berpendapat dia cukup membayar fidyah saja, tidak mengqadha puasanya. Namun yang lebih kuat atau ini pendapat yang lebih dikuatkan adalah membayar qadha puasanya. Demikian membayar qadha puasa dan dengan membayar fidyah tentunya bisa dipilih dari beberapa pendapat yang sudah dipaparkan ulama. Untuk lebih detailnya lagi bisa merujuk kepada kitab khusus seputar fikih puasa. Dalam ketentuan untuk orang-orang khusus yang tidak bisa berpuasa, membatalkan puasa di siang hari bulan Ramadan, bagaimana nanti lebih lengkapnya bisa menanyakan atau membaca langsung di kitab yang memberikan pilihan, tidak hanya satu pilihan ketika seseorang dalam kondisi hamil dan menyusui tidak berpuasa, karena ada pendapat yang bisa kita pilih yang menurut kita lebih meringankan kita dalam mengerjakannya, khususnya kaum hawa atau kaum ibu-ibu. Inilah teman-teman sekalian hadis yang menerangkan, hadis ini dari Hasan Sahih dalam Abu Dawud dan An-Nasai juga meriwayatkan hadis yang sama. Imam Ahmad juga mensahihkan hadis ini gitu. Jadi ini pendapat ulama yang mengatakan orang yang hamil menyusui tadi rukhsah tidak puasa atau berbuka saat puasa di bulan Ramadan siang hari, maka dia berkewajiban mengqadha puasanya saja. Pendapat yang dikuatkan oleh sebagian kalangan ulama di kalangan Syafi'i, Sufyan atau Sauri, dan Imam Ahmad dan juga Imam Ishaq yang mendapat atau mengambil pendapat ini. Itu saja teman-teman sekalian, sedikit penjelasan tentang keringanannya seorang yang sedang syafar atau musafir untuk tidak mengerjakan puasa, terutama puasa yang Ramadan. Kalau sunnah jelas ya, wajib dibatalkan. Kalau Ramadan membatalkan puasa, teman nanti ada kewajiban menggantinya di hari berikutnya. Maka juga orang yang sholat demikian, diberikan keringanan. Yang ketiga, orang yang hamil juga diberikan keringanan untuk tidak berpuasa di Ramadan jika ditakutkan khawatir lemah fisiknya dan bisa mengancam keselamatan bayinya. Juga wanita yang menyusui membutuhkan energi yang besar karena dia juga makannya harus terpenuhi gizinya dan banyak makannya. Dikhawatirkan jika makannya sampai kebuka jaraknya jauh bisa menyebabkan keletihan yang bisa mengancam dirinya dan juga mengancam bayinya yang sedang diberikan ASI itu. Mudah-mudahan bermanfaat penjelasan ini agar kita senantiasa mendapatkan kemanfaatan dari apa yang kita dengar dan apa yang kita saksikan akan kebaikan-kebaikan yang sudah Allah tebarkan di muka bumi ini. Itu saja dari teman-teman dari saya. Jika ada kesalahan dalam penjelasan saya mohon dimaafkan. Jika ada kebenaran berasal dari Allah dan Rasulnya. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna ya karim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.